teman-teman semua yang ada di sana. Sehat-sehat selalu, sukses. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel Mukni MF Channel ya. Thank you. Teman-teman, kembali lagi di video kali ini ya. Beberapa waktu lalu akhirnya orang tua dari Eki, Muhammad Rizky Rusdiana ya. Jadi bapaknya beliau itu yang meninggal itu, yang merupakan pacar dari almarhumah Vina, adalah seorang polisi. Jabatannya adalah seorang, kalau nggak salah itu seorang ibtu ya. Jadi layaknya seorang orang tua yang kehilangan anaknya, apalagi anaknya itu kehilangan nyawa, merenggang nyawa dengan cara yang nggak wajar, gue bilang. Ya jelas lah gimana kesedihan sebuah kesedihan dari orang tua itu sendiri ya, kehilangan anaknya yang secara nggak wajar gitu ya. Dan akhirnya beliau muncul ke publik, dan gue melihat itu dari akunnya Hotman Paris, Bang Hotman ya. Nah, kelihatan bagaimana sedihnya beliau meskipun sudah 8 tahun, dan itulah yang dirasakan oleh beliau sebagaimana keluarga Vina ya. Sebagaimana keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah Vina. Dan beliau mengatakan bahwa sebetulnya beliau tidak diam selama 8 tahun itu. Dia berusaha memperoleh keadilannya sendiri untuk anaknya sendiri, dan juga memohon doanya atas meninggalnya anaknya yang sampai sekarang belum terungkap 3 pelaku lagi. Dan memohon juga agar tidak timbul statement-statement yang bisa mengecilkan hati dari keluarga korban, terutama dari saudara Eki itu sendiri ya. Dan ya gue bilang kemunculan Bapak Rusdiana itu memang tepat ya. Artinya di tengah asumsi-asumsi liar yang sudah menyebar, di tengah bahkan banyak yang jadi detektif dadakan, gue bilang. Bahkan ada yang mencoba mengungkap identitas si A, si B, si yang buron 3 orang itu. Bahkan ada yang ngait-ngaitin dengan jejak digital yang sebetulnya sumbernya juga nggak jelas dan segala macam. Ya, kemunculan Bapak Rusdiana ini gue bilang sangat tepat. Dalam arti, ya, kalau kita pun merasa sedih atas filmnya, apalagi orang tua yang ditinggalkan, terlebih misalkan terlebih dari Vina-nya, terutama juga dari Eki-nya. Bahkan menurut gue, kenapa sosok Eki itu tidak ditampilkan, bahkan namanya pun tidak disebutkan dalam film Vina Sebelum 7 Hari, ya karena saking sedihnya mereka. Karena saking tidak ingin mengingatnya lagi. Karena saking memang alangkah mereka mengharapkan suatu keadilan, tetapi tolonglah mereka raih dengan cara keluarga mereka sendiri gitu ya. Jadi tidak gampang bermaksud apapun. Nah, lain ceritanya dengan keluarganya Vina, bahwa mereka itu tidak bermaksud untuk apapun dengan ditayangkannya film ini, tetapi justru agar mengungkap kemana dalam peristiwa itu, dan agar mendapatkan perhatian lebih. Karena memang ya sampai saat ini segala sesuatu itu harus viral terlebih dahulu ya, baru ada tindakannya gitu. Ya meskipun gue nggak suka berkata demikian, tetapi memang kita nggak bisa lepas dari realita itu. Ini juga gue harap memang ini menjadi titik balik untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Perbaikan-perbaikan dalam hal-hal yang memang sangkut pautnya dengan kasus ini gitu ya. Dan yang jadi perhatian gue kan yaitu sekarang Pak Kapolri lagi. Ya, dia sudah terlalu banyak kerjaan lah, selain memang diemban beliau gitu ya. Ya artinya kan di sini tidak hanya Kapolri tidak bisa sendirian, tetapi didukung juga oleh pasukan-pasukannya yang sudah diberdayakan oleh negara, yang juga dibantu oleh masyarakat seperti kita juga untuk memperoleh suatu informasi dan segala macamnya. Polisi ini tidak bisa sendirian, tetapi juga harus butuh bantuan dari hal yang lain. Tapi ini juga jadi titik balik agar terjalin keadilan yang lebih baik untuk kedepannya, agar terjadi suatu perbaikan-perbaikan yang menjadikan citra polisi lebih baik ke depannya, terutama citra aparat yang lebih baik ke depannya ya. Artinya kasus ini dapat atensi penuh dari masyarakat, dan juga hal ini sudah menjadi konsumsi publik. Jadi artinya tidak hanya di Cirebonnya saja, tidak hanya di sana keluarganya saja, tapi ini sudah menjadi perhatian rakyat Indonesia.
Ya mudah-mudahan ini juga berlaku untuk kasus-kasus berikutnya. Jadi jangan karena viral jadi mendapatkan ada proses lainnya gitu ya. Dan bahkan kasus-kasus lainnya yang belum terungkap pun ya harus seperti demikian. Gitu. Meskipun itu tidak mudah, kita tidak boleh menganggap mudah suatu kasus atau suatu hal kriminal ya. Ya seperti yang gue bilang sebelumnya, polisi juga manusia, polisi juga punya keterbatasan. Namun kita justru mendorong, kita justru bantu aparat negara itu agar bisa diringankan tugasnya, sehingga kita pun menjadi saling bantu satu sama lain gitu ya. Dengan memperoleh informasi lah salah satunya, dengan mungkin mengungkap salah satu jejak digitalnya. Ya sekarang kan iseng-iseng itu banyak ya. Bahkan sekarang ada istilah BIN, Badan Intelijen Netizen gitu ya. Sekarang itu udah banyak lah. Ini sekarang ya BIN-BIN ini seperti kasus beberapa waktu lalu yang uh, yang juga viral. Nah, ini kekuatan BIN ini teruji nih ya. Seperti itu. Oke. Nah, dan jelaslah sudah bagaimana Mas Anggi Umbara itu menguraikan pembuatan filmnya tersebut, menguraikan maksud dan tujuannya, sehingga menjadi perhatian juga untuk Mas Anggi Umbaranya sendiri gitu kan. Dan cukup prihatin juga atas apa yang telah terjadi gitu. Jadi memang kasus ini secara tidak sengaja ditemukan oleh salah seorang dari pihak company dari pihak perusahaan perfilman, dan ya katakanlah ada yang mendatangi keluarganya, dan juga atas restu keluarganya dijadikanlah sebuah film. Dan ya Mas Anggi Umbara menyatakan memang keluarga Eki tidak, atau ada pertimbangan lain lah kenapa mereka tidak sebaiknya tidak dilibatkan atau tidak atau perannya tidak dalam film gitu ya, sehingga karakter Eki-nya itu diganti dengan Zaki gitu ya. Seperti prediksi gue dari video yang pertama tentang film Vina Sebelum 7 Hari ini. Dan ya sekarang gue bilang dimanapun mereka bisa diproses, ya semoga ada jalannya aja gitu. Semoga ada jalannya untuk memperoleh hal-hal yang memang pantas didapatkan oleh terutama keluarga Vina dan keluarga itu sendiri, keluarga Eki, almarhum Eki itu sendiri. Dan untuk keluarga Vina dan keluarga Eki, doa dari kita semua, dari rakyat Indonesia, itu akan terus mengalir, yang pahalanya tidak akan terputus, insya Allah. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik, mudah-mudahan pula bisa memberikan jalan terbaik untuk penyelesaian kasus ini, penyelesaian masalah ini. Semoga diberikan ketabahan, semoga diberikan kelancaran, dan memang tidak mudah, sangat tidak mudah. Apalagi dari gue lihat dari tangisnya Bapak Rusdiana yang seorang bapak ya, yang seorang bapak kehilangan anaknya, meskipun sudah 8 tahun, tetapi yang namanya luka itu yang sulit banget dihapuskan. Apalagi luka kehilangan yang hubungannya dengan sanak keluarga, itu pasti membekasnya itu butuh waktu yang lama gitu ya. Dan itu pasti sembuhnya itu butuh waktu yang lama. Ya, gue cukup dimengerti akan hal itu. Gue bisa merasakan bagaimana di posisi beliau, dan juga gue salah satu orang yang berempati terhadap kejadian itu. Semoga tidak terjadi lagi di kemudian hari. Entah itu aksi kebrutalannya, entah itu aksi mengerikannya, entah itu aksi-aksi yang bisa menodai yang bisa mengacaukan kehidupan masyarakat lainnya. Cukuplah ini menjadi pembelajaran bagi kita. Cukuplah ini bisa menjadi salah satu pondasi yang membangun moral, bahkan moral suatu bangsa. Dan memang gue soroti juga beberapa hal ya, bahwa kadang ketika kita atau memperlakukan suatu hukum yang sangat halus sekali, yang sangat mendorong untuk tidak melakukan suatu anarkisme, itu malah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan untuk memancing agar anarkisme itu bisa terjadi gitu ya. Kadang juga kadang yang menjadikan yang jadi bahan renungan itu adalah, kalaupun ada misalkan dalam suatu pemikiran hukum atau bahkan pemikiran dasar hukum itu adalah, ya seburuk-buruknya orang tetap gak boleh kita balas, ya seburuk-buruknya tindakan orang tidak boleh kita balas, ya seemosi-emosinya kita tetap harus ditahan,
dan seburuk-buruk perilaku orang harus tetap dibalas baik, ya, dan juga atau bahkan nilai-nilai positif lainnya. Mau senegatif-negatifnya orang lain, kita harus tetap positif. Ya, gue bilang manusia tetap punya kelemahannya. Ya, jangan sampai bahwa ini segala aturan itu mengabaikan kelemahan-kelemahan yang diderita oleh manusia itu sendiri. Dan karena gue yakin setiap manusia itu punya kelemahan tersendiri, setiap manusia itu punya kelebihan tersendiri untuk menjalani suatu hal. Ya, ya. Dan gue bilang film Final Sebelum 7 Hari itu tidak ada eksploitasi sama sekali karena tidak ada pihak yang dirugikan. Bahkan ini adalah sudah ada izin dari kedua keluarga, bahkan baik dari pihak Vinanya, baik dari pihak Eki-nya. Ya tentu ini menjadi pendorong doa juga yang untuk mereka semua, untuk mereka berdua ya, dan juga mendorong doa agar bisa terwujud suatu keadaan atau keadilan yang memang dibutuhkan oleh mereka berdua. Ya, gue bilang jangan muncul lagi ada plot twist aneh. Bahkan ada yang muncul plot twist bahwa sebenarnya pelakunya adalah Linda lagi gitu kan, dari konten lain. Gue bilang nggak ada plot twist apapun yang sudah terjadi sama pada waktu terjadi kedatangan pada suatu hal yang sudah terjadi 8 tahun yang lalu, bahkan sudah ditentukan suatu hukumnya, sudah biarkan yang belum ada kelanjutannya ini tinggal diproses aja. Jangan kita mengulik lagi ke yang lainnya, jangan kita mengulik lagi ada statement misalkan ini korban salah tangkap dan segala macam, atau bahkan ada yang random kuli bangunan main tangkap aja dan segala macam. Yang jelas semuanya sudah mengakui di persidangan, yang jelas semuanya sudah terbukti di pengadilan pada waktu itu ya, pada waktu itu. Dan sudah dijatuhi hukuman, ya tinggal kita mengawal proses ini yang belum ada kelanjutannya, udah itu aja sih. Jangan lagi ada plot twist lainnya. Oke, kita bukan Tuhan, apalagi detektif, jauh lah. Conan pun kalau cuma jejaknya digital doang ya gak akan cukup juga gitu kan ya. Saya gitu. Ya, dan sekali lagi gue berempati, gue bersimpati atas musibah yang sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Semoga mendapatkan hal yang memang pantas didapatkan oleh kedua keluarga. Semoga mendapatkan keikhlasan, semoga mendapatkan ketabahan meskipun itu berat, dan semoga mendapatkan keadilan yang sesungguh-sungguhnya, keadilan untuk mereka, untuk kedua pihak keluarga. Sekian dulu yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching.